Di sebuah jalan ramai di Baghdad, orang-orang gempar. Mereka melihat Abu Nawas, si cerdik pandai yang biasanya penuh akal, tiba-tiba bertingkah aneh. Ia berjalan sambil menjerit-jerit, kadang berguling di tanah, kadang menari sambil menyanyi dengan kata-kata ngawur. Ada kalanya ia tertawa keras, lalu mendadak menangis terseduh-seduh. Wah, kasihan Abu Nawas, sepertinya sudah hilang akalnya. Padahal biasanya dia pintar sekali. Apa mungkin kebanyakan berpikir sampai otaknya meledak? Ucap warga. Berita itu cepat sampai ke telinga Sultan Harun al-Rashid. Beliau yang tadinya berniat memanggil Abu Nawas untuk menjawab teka-teki sulit, malah terdiam. Kalau benar dia sudah gila, buat apa aku mengujinya? Lebih baik biarkan saja. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba Abu Nawas sudah sehat seperti biasa. Orang-orang kaget, lalu bertanya, Wahai Abu Nawas, bukankah kemarin engkau sudah gila? Bagaimana bisa sembuh secepat itu? Abu Nawas tersenyum licik dan menjawab, Kadang pura-pura gila lebih aman daripada pura-pura pintar. Orang gila tidak ditanya, tidak diperintah, dan dibiarkan hidup tenang. Orang-orang pun tertawa. Mereka sadar, kelakuan Abu Nawas hanyalah akal bulusnya untuk menghindar dari beban sultan. Suatu hari Abu Nawas berdiri di depan restoran mahal. Ia lapar, tapi tak punya uang. Ia pun akhirnya memutuskan untuk masuk sambil menikmati aroma masakan yang ada di meja. Pemilik restoran melihat dan langsung marah. Woi Abu Nawas, apa yang kamu lakukan? Kamu sudah mencuri aroma masakan kami. Bayar sekarang juga, atau akan kubawa menghadap hakim. Abu Nawas bingung, lalu kasus dibawa ke hakim. Hakim bertanya, Abu Nawas, benarkah engkau mencuri aroma makanan seperti yang dikatakan pemilik restoran? Abu Nawas menjawab, Betul, Tuan Hakim. Tapi apakah aroma bisa dicuri? Pemilik restoran ngotot. Pokoknya harus bayar, kalau tidak aku akan melompat-lompat di sini sampai kau bayar. Dan benar saja ia lompat-lompat sambil berteriak, membuat semua orang heran. Hakim pun berkata, Baiklah, Abu Nawas harus membayar, tapi bayarnya dengan cara yang sama. Abu Nawas pun mengeluarkan sekantong uang emas. Ia menggoyang-goyangkannya hingga berbunyi kring, kring, kring. Lalu Abu Nawas berkata, Dengar baik-baik. Inilah bayangan uang untuk membayar aroma masakanmu. Semua orang langsung tertawa terbahak-bahak. Pemilik restoran yang tadinya melompat-lompat pun terdiam malu. Pada suatu malam Abu Nawas tidur pulas setelah seharian lelah. Angin berhembus lembut melewati jendela rumahnya. Perlahan ia masuk ke dalam dunia mimpi. Ia bermimpi berjalan di sebuah jalan panjang yang bercahaya. Langkahnya ringan, tapi setiap kali menoleh ke kiri dan kanan ia terkagum. Pohon-pohon tinggi menjulang, bunga warna-warni bermekaran, dan suara burung yang merdu membuat hatinya tentram. Semakin jauh dia melangkah, suasana semakin indah. Sampai akhirnya, ia tiba di depan sebuah gerbang yang luar biasa megah. Gerbang itu menjulang tinggi, berlapis emas, dipenuhi ukiran indah. Di atasnya ada tulisan bercahaya, pintu surga. Di depan pintu berdiri seorang malaikat penjaga. Wajahnya bersinar, penuh wibawa. Di tangannya ada sebuah kitab besar berisi catatan amal manusia. Malaikat itu menatap Abu Nawas dalam-dalam. Suaranya bergema, tegas namun lembut. Wahai Abu Nawas, apakah engkau ingin masuk ke dalam surga? Abu Nawas tersenyum lebar, matanya berbinar penuh harap. Tentu saja, siapa yang tidak mau masuk surga, wahai malaikat? Namun malaikat menggeleng perlahan. Tidak bisa. Amalmu masih terlalu sedikit. Surga hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang penuh dengan amal kebaikan. Sekejap wajah Abu Nawas muram. Tapi siapa yang kenal Abu Nawas tahu, ketika ia diam, itu tandanya otaknya sedang bekerja mencari akal. Pada suatu malam yang sunyi, Abu Nawas berjalan pulang sendirian. Angin malam bertiup dingin, suara anjing menggonggong, dan bulan bersinar terang di langit. Tiba-tiba asap hitam muncul. Terlihat ada sosok setan besar dengan mata kuning menyala. Wow, aku adalah setan penunggu jalan ini. Tidak ada yang bisa lewat kecuali harus mati ketakutan. Orang biasa pasti gemetar dan lari terbirit-birit. Tapi Abu Nawas malah berdiri santai sambil tersenyum. Setan. Wah, akhirnya aku bertemu juga. Tapi kok penampilanmu lusuh sekali. Tandukmu mirip tanduk kerbau. Bajumu bolong. Jangan-jangan kau setan kerek. Setan itu terkejut. Apa? Kau tidak takut padaku? Abu Nawas menjawab tenang. Takut? Untuk apa? Kau katanya makhluk kuat. Tapi kalau kuat, seharusnya bisa memberi makan orang miskin. Nah, coba buktikan. Aku lapar sekali. Belikan aku roti dan daging. Aku tidak bertugas memberi makan manusia.
tugasku menakut-nakuti. Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Hah, jadi benar dugaanku. Kau cuma tukang teriak di jalanan, bukan makhluk hebat. Kalau begitu, biar aku yang menakut-nakuti kau. Abu Nawas lalu mengeluarkan tali, kemudian tali itu diputar-putar di udara dan berteriak lantang sambil berlari mengejar setan. Setan yang tadi menakuti orang, kini malah kocar-kacir kabur ketakutan diteriaki Abu Nawas. Sejak malam itu orang-orang bercerita bahwa di jalan tersebut tidak ada lagi setan berani muncul. Rupanya setan pun bisa lari ketakutan kalau bertemu dengan kecerdikan dan kelucuan Abu Nawas. Suatu hari, raja merasa negeri ini penuh kebohongan. Ia pun memanggil Abu Nawas dan memberinya tugas aneh. Carilah satu saja orang jujur di seluruh kota. Abu Nawas pun berkeliling. Ia mendatangi pedagang, penjual kurma, hingga pejabat. Semua mengaku jujur, tapi saat ditanya lebih dalam, jawabannya mulai berputar-putar. Ada yang berbohong soal harga, ada yang pura-pura lupa, bahkan ada yang bilang, "Saya jujur kalau tidak ada yang lihat." 3 hari berlalu, Abu Nawas kembali ke istana. Tapi anehnya, ia tidak membawa orang. Yang dibawanya justru sebuah cermin besar. Raja mengernyit. "Ini orang jujurmu." Abu Nawas hanya tersenyum. "Silakan, Paduka, lihat ke cermin. Kalau Anda yakin itu wajah orang jujur, maka tugas saya selesai." Raja menatap dirinya sendiri, tak bicara sepatah kata pun, lalu tertawa keras. "Kau ini memang Abu Nawas." Abu Nawas pun pulang dengan senyum tipisnya. Melihat ayam betinanya bertelur, Baginda Raja tersenyum lalu memanggil pengawalnya. Baginda memerintahkan agar mengumumkan kepada seluruh rakyat bahwa akan diadakan sayembara untuk umum. Sayembara itu berisi satu pertanyaan yang tampak mudah, tetapi harus dijawab dengan logis dan masuk akal. Bagi siapa saja yang bisa menjawab dengan tepat, akan diberi hadiah 1 pundi penuh uang emas. Tapi bila gagal menjawab, hukumannya adalah penjara. Banyak rakyat tergiur, terutama orang-orang miskin. Namun, karena takut dengan hukumannya, hanya 4 orang yang berani mendaftar. Salah satunya adalah Abu Nawas. Sayembara itu memiliki 2 syarat. Pertama, jawaban harus masuk akal. Kedua, peserta harus bisa menjawab sanggahan dari Baginda Raja sendiri. Pada hari yang telah ditentukan, keempat peserta sudah bersiap. Baginda duduk di atas panggung, lalu memanggil peserta pertama. Peserta pertama maju dengan tubuh gemetar. Baginda bertanya, "Mana yang terlebih dahulu, telur atau ayam?" "Telur, wahai Baginda." "Apa alasannya?" "Bila ayam lebih dahulu itu tidak mungkin karena ayam berasal dari telur." "Kalau begitu siapa yang mengerami telur itu?" Peserta pertama terdiam, tidak bisa menjawab. Wajahnya pucat dan akhirnya tanpa ampun peserta pertama dijebloskan ke penjara. Kemudian peserta kedua maju lalu berkata, "Paduka yang mulia, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan." "Bagaimana bisa bersamaan?" "Bila ayam lebih dahulu itu tidak mungkin karena ayam berasal dari telur. Bila telur lebih dahulu itu juga tidak mungkin karena telur tidak bisa menetas tanpa dierami." "Tapi bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan?" Sanggah Baginda memojokkan dan membuat peserta kedua kebingungan dan tidak bisa menjawab. Peserta kedua pun dijebloskan ke dalam penjara. Kemudian peserta ketiga maju dan berkata, "Tuanku yang mulia, sebenarnya ayam tercipta lebih dahulu daripada telur." "Apa alasannya?" "Menurut hamba, yang pertama tercipta adalah ayam betina." "Bagaimana ayam bisa berkembang biak sedangkan tidak ada ayam jantan?" "Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Telur dieraminya sendiri, lalu menetas dan menurunkan anak ayam jantan. Kemudian menjadi ayam jantan dewasa dan mengawini induknya sendiri." "Bagaimana bila ayam betina mati sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya?" Mendengar perkataan Baginda itu, peserta ketiga pun tak sanggup menjawab, lalu dijebloskan ke penjara. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas. Ia berkata, "Wahai tuanku, yang lebih dulu adalah telur. Coba terangkan secara logis." "Begini wahai Baginda, ayam bisa mengenal telur, namun sebaliknya telur tidak mengenal ayam." Mendengar jawaban Abu Nawas itu membuat Baginda terdiam cukup lama. Baginda merenungkan jawaban Abu Nawas, dan akhirnya Baginda tidak bisa menyanggahnya. Abu Nawas pun memenangkan sayembara itu dan pulang dengan membawa hadiah 1 pundi emas. Tiba-tiba Abu Nawas kedatangan seorang teman yang dia beri gelar Abu Jahal. Ia datang ke rumah dan meminta pinjaman uang sebanyak 100 dinar. Abu Nawas yang mendengar itu tentu saja terkejut. "Dari mana aku punya uang sebanyak itu?" "Ayolah Abu Nawas, aku yakin kau pasti ada. Aku pinjam cuma sebulan dan aku berjanji akan mengembalikannya." Awalnya Abu Nawas tidak mau, tapi karena Abu Jahal terus mendesak, akhirnya Abu Nawas setuju. "Hingga cuma sebulan?" "Iya, bulan depan setelah kebunku panen pasti aku kembalikan." Setelah 1 bulan berlalu, Abu Jahal tak juga mengembalikan uang Abu Nawas. Kebunnya sudah panen, bahkan hasilnya melimpah, tapi ia tidak menepati janji. Abu Nawas kecewa. Karena Abu Nawas sangat membutuhkan uang, ia mendatangi rumah Abu Jahal. "Mana janjimu? Katanya dalam sebulan akan membayar." "Maaf Abu Nawas, aku belum bisa membayar utangku. Uang hasil panen kebun aku telah habis mengobati saudaraku yang sedang sakit." "Tapi aku sangat membutuhkan uang itu." "Bulan depan pasti akan aku bayar." Abu Nawas pun sangat kecewa. Ia pulang tanpa membawa uang. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahal sering mengadakan pesta di rumahnya. Mengetahui hal itu, Abu Nawas marah. "Katanya uang habis, tapi malah berpesta." Akhirnya Abu Nawas merencanakan sebuah rencana agar Abu Jahal mau membayar hutangnya. Keesokannya Abu Nawas menemui sahabatnya di kampung seberang dan meminta bantuan untuk mengerjai Abu Jahal. Setelah rencana siap, Abu Nawas
Nawas mendatangi rumah Abu Jahal. Kenapa kau kemari? Kan sudah kubilang bulan depan akan aku bayar. Aku tidak menagih hutang. Aku ingin mengajakmu menemui orang pintar, wahai Abu Jahal. Untuk apa menemui orang pintar? Begini Abu Jahal, di kampung seberang ada dukun pesugihan yang bisa membuat kita kaya. Aku mau mencobanya ke sana. Kalau begitu aku ikut, aku ingin jadi kaya raya. Berangkatlah mereka berdua dan sesampainya di rumah dukun, Abu Nawas menjelaskan keinginannya yaitu menjadi kaya. Kemudian dukun itu berkata, Bisa namun ada syaratnya. Apa itu? Syaratnya harus tumbal, tapi jangan khawatir tumbal tidak harus dari keluarga. Orang lain juga bisa dijadikan tumbal, tapi orang lain itu harus ada kaitannya dengan hartamu. Maksudnya bagaimana? Aku belum paham. Misalnya orang yang berutang padamu, ia bisa jadi tumbal tanpa harus izin darinya dan dia akan mati mengenaskan. Abu Nawas mengangguk setuju sambil melirik ke arah Abu Jahal. Abu Jahal gemetar takut akan dijadikan tumbal. Kemudian Abu Nawas diajari mantra untuk ritual tengah malam. Dalam perjalanan pulang Abu Nawas berkata kepada Abu Jahal, Utangmu yang 100 dinar tak usah dikembalikan. Aku sudah ikhlas. Mendengar itu Abu Jahal langsung ketakutan. Aku akan bayar sekarang juga Abu Nawas. Tadinya kau bilang uangmu sudah habis? Sejujurnya aku bohong, uangku masih banyak Abu Nawas. Hari itu juga Abu Jahal langsung melunasi utangnya. Dan ternyata dukun yang dikunjungi Abu Nawas adalah sahabatnya sendiri yang sudah direncanakan agar Abu Jahal segera melunasi hutangnya. Di sebuah kampung ada seorang orang kaya yang sombong dan suka berpesta setiap malam. Musik dan tawa serta nyanyian menggema hingga larut malam. Hal ini membuat warga sulit tidur. Namun tidak ada seorang pun yang berani menegur sebab orang kaya itu terkenal berkuasa dan mudah marah bila ada yang menentangnya. Akhirnya, warga bersepakat untuk meminta bantuan Abu Nawas untuk memberi pelajaran pada si kaya supaya ia sadar dan tidak lagi mengganggu ketenangan kampung. Abu Nawas kemudian datang ke rumah orang kaya itu dan berkata, Wahai tuan, aku ingin membeli satu hal kecil dari rumahmu. Apa yang ingin kau beli? Rumahku terlalu besar untukmu. Aku hanya ingin membeli satu paku yang tertancap di dinding ruang pesta ini. Paku itu akan menjadi milikku dan tidak boleh seorang pun yang menyentuhnya. Karena merasa tidak rugi, orang kaya setuju. Mereka pun membuat surat perjanjian dan menandatanganinya. Keesokan harinya, Abu Nawas datang lagi membawa sebuah kantong hitam kecil. Wahai tuan, aku ingin menggantung kantong ini di paku milikku di ruangan pesta. Silakan, itu hakmu Abu Nawas. Malamnya pesta kembali digelar. Hari pertama dan kedua tidak terjadi apa-apa. Namun pada hari ketiga tiba-tiba aroma busuk menyengat menyebar ke seluruh ruangan pesta. Para pelayan mencari sumbernya dan bau itu ternyata berasal dari kantong milik Abu Nawas. Orang kaya memerintahkan agar kantong itu dibuang, tapi pelayan menolak karena ada perjanjian bahwa kantong itu tidak boleh disentuh. Akhirnya pesta dibatalkan. Rumah yang dulu penuh tawa kini bau busuk dan tak ada tamu yang mau datang. Karena kejadian itu membuat orang kaya tidak bisa makan dan tidak bisa tidur. Dalam kebingungan ia memanggil Abu Nawas. Hai Abu Nawas, apa isi kantong hitam itu? Rumahku jadi kacau. Isinya bangkai cicak tuan, tak seberapa dibanding kebisingan pesta-pestamu yang mengganggu seluruh kampung setiap malam. Orang kaya hanya terdiam malu, wajahnya memerah karena sadar kesalahannya. Beginilah rasanya kalau hidup tanpa peduli pada tetangga. Ketentraman mereka juga penting, sama seperti ketenanganmu sendiri. Sejak hari itu, orang kaya mulai berubah dan berhenti berpesta tiap malam. Kampung akhirnya menjadi damai, dan nama Abu Nawas semakin dikenal sebagai orang bijak yang mampu menegur tanpa